Yo yo yo, annyeonghaseyo. Apa kaps nih? Balik lagi masih sama gue Kak Bow di sini, masih di Bobokul TV. Dan sekarang di samping aku, waduh, ada bunyi trimming. Pasti belum di silent handphonenya. Handphone lu banget. Oh bukan, oh udah, nggak tahu itu handphone gue tandanya. Oke, balik lagi sama gue Kak Bow, dan hari ini kita mau ngebahas soal K-pop lagi, tapi yang agak-agak sedikit mistis. Kalau udah mistis-mistis, berbau mistis, gue ngajak seorang partner gue nih, anjay. Pasti udah pada tau lah. Jackie Chan. Jackie Chan, baru mau sebut. Gua tahu isi otaknya dia. Aduh, ya. Yang biasa kita ngebaca scanning artis, kan dia scanning gue gitu ya. Oke, ada Bang Adam, yeay! Adam Indigo 89 ya, sudah lama, long time no see, mungkin banyak yang kangen juga, ya kan? Langsung biasanya kemarin kita via Zoom doang, sekarang akhirnya bertemu, gitu ya. Oke, ini banyak juga yang nge-request kemarin tentang, kita mau ngebahas apa sih hari ini gitu kan istilahnya ya. Nah, banyak banget yang request juga tentang ini nih, ini sebenarnya sih udah lama sih ya kan udah lama, terus juga pas banget kita udah lama agak sedikit horor-hororan dikit lah ya, asal-asal projection sedikit, yaitu adalah tentang kemarin Rose, nggak kemarin banget ya, berapa minggu yang lalu Rose menjelang ulang tahunnya dia, pada hari ulang tahunnya dia mengadakan V-Live nih istilahnya, kayak live gitulah di aplikasi V-Live, yang mana di situ Rose katanya sih sempat ditakut-takutin sama viewersnya gitu loh bang, gitu kan, ditakut-takutin ada hantu tuh. Terus Rose bilang, gue sih nggak percaya yang namanya hantu gitu lah istilahnya, kurang lebih lah ya. Nah, tapi ternyata di situ tiba-tiba ada barang yang digerakkan gitu kan oleh si hantu tersebut, jatuh sendiri salah satu barangnya. Di situ Rose ketakutan lah. 여러분, 뒤에 귀신 없습니다. 저는 귀신을 본 적이 없고요. 지금 이 순간 이 V 라이브를 하면서 귀신을 처음 보는다면 Gitu. Nah, banyak juga nih yang request kayak, bang itu bener nggak sih? Atau kayak gimana nggak sih? Nah, pas banget Bang Adam juga udah sempat lihat videonya juga ya. Udah lihat videonya, lu udah sempat kesana juga. Udah sempat kesana juga, udah mencari tahu lah astralnya gimana gitu, sejarahnya. Nah, pertanyaan gua, bener nggak tuh? Bener itu digangguin astral bang? Ini dalam bentuk gangguan. Kenapa? Nanti gua kasih tahu. Apa langsung Kenapa dikasih ya? tahu aja? Nanti aja dulu. Oke, nanti. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe ya. Dan pastinya follow Instagram kita gue di @bobokul, dan juga Ada Indigo 89. nih gue ada di sini langsung ya @bobokul sih, biar nyombong lampu baru. Udah lunas belum? Alhamdulillah ini endorse. Oke, kalau kayak gitu tambah berapa lama lagi? Sebelum kita mulai, kita bumper dulu. Oke, langsung aja, Bang. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh ya detail, intinya tujuannya dia apa sih astral tersebut. Yang penting kan, lu sudah mengiyakan memang itu adalah gangguan astral, bukan cuma jatuhnya, itu nggak sengaja jatuh, gitu kan. Ternyata memang ada ya. Iya. Oke, kita sebelum kita bahas lagi, kita mau menguak, sebenarnya kan makhluk seperti itu mereka banyak manipulatifnya ya, menipunya gitu kan. Nah, kita akan mencoba nih ngetes, kita akan astral projection hari ini malam ini. Bukan astral projection, lebih ke konsepnya kayak telepon lewat kebatinan lah bang. Karena lu udah sempat kesana, Iya, terus lo dapet linknya ya tadi ya. linknya, Jadi tidak membutuhkan energi besar banget, gitu kan. Nah, tapi biar lebih membuktikannya lagi, biar ada suara, kita nanti kan mengundang salah satu teman kita juga. Dia akan, ya dia sensitif juga lah ya, bisa dibilang. Dan akan mencoba dibantu oleh Bang Adam sendiri untuk berkomunikasi dengan si hantu di sana. Apakah pandangannya sama juga apa yang dilihat dengan Bang Adam dan juga dilihat oleh si teman kita satu ini? Nanti akan kita kenalkan. Intinya kita akan menguak hari ini apakah tujuannya dia, ya kan? Dan akan seberbahaya apa untuk Rose sendiri. Karena di sini kalau yang lu bisa statementin adalah si hantu ini nih kelasnya memang sudah mau ada bisa indikasi lebih dari kata ganggu bang ya? Iya, lebih konsep mempengaruhi. Oke, nanti kita akan coba lebih detailing lagi seperti gimana. Tapi langsung aja kita undang salah satu teman kita, Pak Tedeco. Aduh. telat gitu. Asap. Jangan lupa asapnya bikin bang. Males bang. Asap edit ya, Efeknya efeknya. seadanya. Oke, kita hari ini mau ada pembuktian juga ya, pembuktian buat kalian aja sih ya yang bisa merasakan sih ya sebenarnya ya. Mungkin buat kalian yang seperti saya tidak mempunyai kelebihan berat badan.
Sama. Kita bertiga kelebihan berat badan sih guys. Juga sih. Dalam artian ya hanya bisa melihat lah gitu kan dan mendengarkan. Balik lagi percaya atau tidak percaya itu tergantung diri kalian sendiri. Kita tidak memaksakan untuk percaya bang ya. Itu lebih ke Nggak arah maksa kok. nggak maksa kok. Pulang lewat mana lu? Ya, kita coba lah, kita lihat bentukannya seperti apa sih hantu yang di Rosa. Dan di sini ada Paco, ya kan? Instagramnya jangan gue blurrin aja, jangan di follow. Isinya dajalisme. Dajjalisme. Aduh, Illuminati Dajjalisme banyak. Aduh, ini konten apa sih? Aduh. Oke, jadi Paco ini akan sebagai komunikator. Intinya sebenarnya langsung ke Bang Adam aja bisa. Tapi gue di sini ingin membuktikan bahwa orang selain Bang Adam apakah memiliki sudut pandang yang sama dan apakah termanipulatif banget. Karena sebelum tadi belum diceritakan oleh Bang Adam kali ya. Tadi sebenarnya sempat juga Bang Adam kesana dan sosok si hantu ini agak sedikit manipulatif ya, berbohong dan lain-lain. Nah kira-kira Paco apakah bisa dibohongi? Kita lihat. Apakah dia bisa kena prank? Betul. Apakah ada pada pandangan-pandangan yang sama juga dengan Bang Adam dalam sosoknya? Dan juga istilahnya apakah dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya juga dengan secara jujur juga? Karena kalau tidak dia jujur, kita akan jebloskan dia ke neraka. Enggak. Kita tidak punya hak untuk seperti itu. Ini konten apa ya? Oke, kalau kayak gitu langsung aja Bang Adam siap. Oke, Cok. Yuk, kita mulai proses penyambungan energi komunikasi. Tunggu, gue keluarin on dulu, baru nanti lu baru pegang punggung gue ya. Ya, tunggu abah gue. Oke, Cok. Jangan diraba-raba itu. Energi gue berfokusnya beda, Cok. Nanti jadinya aman. Jangan gue kelihatan. Adam fokus. Fokus, woy. Kerja. Ya, jangan diraba ya. Nanti pikiran gue berubah gitu. Guys, ini acara horor loh, bukan komedi. Oke. Gue bakal sambungin link si Paco sama si Astralnya Bang. Jadi biar mereka yang komunikasi nanti. Oke, lo siap Cok? Oke, ingat ya, pokoknya lo tetap kondisi, tetap hati-hati, suara lo kerasin, sama jangan mau ngikutin apa kata dia. Kalau dia terlalu mendekat dan untuk merasa dia bakal nyerang lo, ya lo langsung putusin tangan pundak gua. Oh, kirain putusin kayak udah ya kita hubungan kita sampai sini aja. Gue ya itu sebenarnya mau ngomong gitu Bang. Oke, tapi sebelum itu pasti banyak ada yang bertanya-tanya juga ya kan bahwa mana bisa lu komunikasi? Kan di sana pakai bahasa Korea, di sini bahasa Indonesia. Itu gimana, Bang? Jadi gini guys, gue kasih tau ya guys ya, hantu itu nggak ada bahasa daerah guys, tau gue ya. Jin itu tuh bahasa kebatinan gitu. Jadi kita bisa berhubungan atau berkomunikasi secara kebatinan, bukan pakai bahasa daerah. Oke? Catat. Bahasa daerah dalam arti lu maksudnya bahasa yang ada di situ ya, gitu loh. Poin gini bang, kalau lo mengatakan cinta pakai bahasa Indonesia adalah aku cinta kamu. Oke. Kalau bahasa Korea? Sarangeo. Secara hati sama nggak? Sama. Nah, itulah poinnya. Intinya bahasa kebatinan. Hati ke hati, heart to heart. Oke, ulangin lagi bang. Hati baper nih. Ulangin lagi bang. Heart to heart. Nah. Oke. Tadi gimana? Apa? Heart Bahasa Koreanya? sarange. Iya, oke. Sarange. Enggak benar. Apa sih? Udah, ayo. Tadi udah serius, sekarang jadi kelepas lagi. Oke, action. Ini pegang lagi ya. Oke. Jadi fokus tuh. Bentar dulu. Apa sih yang bikin fokus? Prosesnya untuk penyatuan koneksi antara hantu yang ada di Korea yang berada agak di genggam, apartemen atau rumahnya Rose ini keras dengan Bang Adam sendiri dan juga Paco. Oke Cok. Oke, di sini prosesnya udah mau dimulai. Kita lihat apakah bisa berkomunikasi. Apakah Paco masuk angin?
Waduh, saya tidak punya tolak angin. Ngobrol aja, Cok. Annyeonghaseyo. Ini sosoknya yang gue dapat, rambutnya itu panjang tapi belah tengah gitu ya. Kayak apa? Sosok ibu di ini di apa? Oh, ini cewek ya? Cewek. Nenek-nenek. Nenek-nenek. Sorry, nenek-nenek. Bentukan rambutnya itu kayak yang di ibu di apa namanya? Pengabdi setan gitu tuh. Oke. Untuk ukuran nenek rapih lah. Benar. Itu ya Ukurannya itu. rapih dulu. Sama juga apa yang lu lihat, Bang? Benar. Rapih tapi Kayak habis kerimbat gitu. serem ya. Creepy gitu. Creepy. Creepy ya, Ekspresinya creepy. Oh, ekspresinya creepy tapi mukanya aman, dalam artian bukan luka-luka atau Enggak. bonyok-bonyok gitu. Luka-luka gitu gue ngeliat sih enggak. Oke, emang creepy ya, lebih ke creepy ya, pucat gitu ya. Oke. Memakai bajunya mungkin coy yang bisa lu lihat dia apa? Baju putih aja kayak kuntilanak atau emang dia memakai baju mungkin baju adat daerah Korea? Hanbok. Enggak putih baju. Apaan? Pink. Biar kayak Blackpink. Rainbow. Enggak bukan rainbow. Kuntilanak ada rainbow-nya juga. Udah kayak rainbow cake. Tapi lo bayangin Bang ya. Dengan apa penjelasan secara fisik sama si Paco ya. Lo bayangin, lo udah kebayang dong rambut dan mukanya dia. Misalkan dia ngadep sini. Tiba-tiba dia ngadep lo dan dia smile. Tapi smile jahat. Senyum jahat. Lo lari nggak? Gua ambil handphone dulu bang, jadiin konten lumayan. Ganggu banget sih itu ekspresinya. Iya. Oke. Bajunya lebih ke warna gelap, agak hitam enggak, abu-abu enggak, coklat enggak. Kalau yang lu lihat apa bang? Pokoknya jenis ini kalau kena deket sama anak bayi itu udah kesambet pasti cengeng terus nangis terus ini Bang. Oke. Negatif lah, negatif banget. Nah, Kalau yang lu lihat ini levelnya udah sebesar apa bang? Sebenarnya menengah Bang ya, nggak kuat banget, menengah konteksnya ya. Ya tapi pengaruhnya lumayan buruk gitu, pengaruh buat bisikan negatifnya cuy ya. Itu buruk gitu loh, gua ngerasain kayak penghasut gitu. Nah, benar banget. Lebih ke arah ini yang lebih ke tipikal menghasut ya. Iya. Oke. Dan Bukan orang ketiga. kalau di Indonesia, kalau di Indonesia sendiri dia diibaratin seperti apa sih bang? Kuntilanak ya, sejenis kayak gitu lah ya. Nenek lampir kali ya cuy. Bener kan cuy? Mungkin lah nenek lampir. Kalau kuntilanak terlalu Versi mudanya. Iya. Oke. Oh, ini karena udah nenek-nenek mungkin nenek lampir. Nenek lampir. Oke. Siap. Sekarang lu mau siap berkomunikasi cok? Sudah bisa? Ya udah. Coba. Mungkin. Biar ini makin genggam cuy, semakin genggam ibarat sinyal makin kuat cuy. Jangan ragu, tenang cuy, aman. Tapi jangan diraba, oke? Halo. Annyeonghaseyo coba cok. Annyeonghaseyo. Pakai bahasa yang tadi aja katanya. Bahasa batin. Oke. Itu. Oke. Boleh dia minta. Sudah berapa lama di rumahnya Rose? Udah lama bang. Sebelum si Rose itu menempati. Sebelum Rose ada di situ. Iya udah lama. Oh jadi dia memang penunggu lama situ ya? Emang di situ. Oke. Dan betul nggak dia yang pelaku yang mengganggu si Rose? Apakah benar kamu yang mengganggu Rose saat live? Nanti kan dia. Lebih Iya. lebih ke gini sih, maksud jelasin secara hati aja cok. Ya intinya mengganggu aja. Kenapa kamu mengganggu Rose?
sorry. Oh, dia suka sama sosoknya Rose. Apa yang disukai? Fisik, Dari auranya. auranya dia, dari auranya dia. Apalagi? Dia suka senyumnya. Wow, semua orang juga suka senyumnya. Ada lagi yang kamu suka dari Rose? Lebih ke aura. Kenapa pengen mengganggu? Apa tujuan? Kenapa kamu mengganggu Rose? Oh, pengen ini apa bahasanya? Pengen Rose tahu kalau dia ada gitu. Oke, betul bang. Nanti gue jelasin. Oke. Karena mungkin di live-nya itu kan si Rose menyebutkan kalau dia nggak takut ya. Nggak takut apa Nggak percaya. Nggak percaya. Nah, di si nenek-neneknya ini nunjukin dengan cara eksistensinya itu dengan cara menjatuhkan barang, poltergeist lah. Main pakai barang gitu. Oke, pertanyaannya dia sudah mewujudkan diri belum ke Rosa itu sendiri? Apa memang tidak bisa? Sudah mewujudkan diri kepada Rose? Apa baru sekedar tanda-tanda? Belum. Dia kayak nggak mau gitu loh nunjukin ke Rose. Kenapa? Katanya pengen takut dia pergi dari situ. Nah, Oke. takut Rose-nya pergi. Dia jadi kehilangan korban. Mungkin dia lebih menunjukkannya dengan cara menjatuhkan barangnya itu. Lebih ke gangguan-gangguan. Gangguan. Oke. Apakah kamu akan terus di situ? Dan apakah kamu akan terus. tetap mengganggu Rose? Nih gue nggak tahu dia ngomong bener apa enggak nih. Apaan? Kok kayak sambil senyum nunduk gitu ya? Senyum jahat ya? Itulah dia. Tapi dia pas gue tanya apakah akan terus mengganggu, dia bilangnya enggak, cukup itu karena dia pengen terus tahu kalau dia ada, udah gitu doang. Oke. Tapi sambil nunduk senyum. Lie. Dusta kau nak, dusta. Sebutkan namamu. Dia punya nama kan? Punya nama? Xing Xiong Ling Xiong Xing. Kimchi. Nggak mau Topoki? jawab. Nggak mau jawab. Makanan favorit dia apa? Oh, kimchi atau aja biar sama kayak gua kan. Nanya apa lagi ya? Jika diusir apa lo akan pergi dari situ? Jika diusir, apakah kamu akan pergi dari tempatnya Rose? Biar dia bisa Mungkin biar Rose-nya juga nyaman di sana, karena itu tempat tinggalnya dia. Nggak mau. Pastilah. Itu udah jawaban. Nggak mau. Pasti. Kalau mau tandanya wow, Anda itu malah bohong banget ya. Kalau dia bilang mau ya. Nggak mau. Nggak terlalu Nyaman. Suka ya. Dia nggak mau nyebutin tujuan aslinya. Kita yakin tujuan aslinya cuma bukan nunjukin eksistensi doang. Apakah kamu ada tujuan lain selain menunjukkan eksistensinya kepada Rose? Ini kayak tandanya bohong deh. Ini kayak dia senyum lagi terus tapi cuman ngomongnya kayak pengen selalu ada sampingnya Rose doang. Wow. Oke, Tahu nih bener apa enggak nih? nanti akan Bang Adam jelaskan ya. Kadang kalau kayak Rose-nya lagi ada acara dengan Blackpink-nya atau gimana, dia kadang nggak ikut tapi selalu nungguin Rose untuk pulang Oke. dan selalu di sampingnya Rose. Wow. Oke. Gue boleh nanya nggak? Silakan Bang. Boleh nggak gue gantiin posisi dia?
Saya juga mau menunggu Ros pulang setiap saat. Apakah saya boleh mengganti posisimu? Jawabannya adalah Ya sudah pasti tidak boleh. Dia cuman senyum doang ya? senyum sambil apa? Geleng-geleng. Oke. Siap. Mungkin cukup. Kayak mau milikin ya? Dijahat. Pernah sih, Bang? Iya. Dia jahat ya? Ini kita Kayak mau ya nggak tahu ya, ini bahasa jahatnya kayak dia kayak mau ngambil Ros gitu loh. Wow. Nggak tahu sih bener apa enggak nih. versi Ini penilaian. dari bacaannya gue. Lo bener, Cok. Nanti gue jelasin. Oke, siap. Ini apakah udah Cukup. Oke, terima kasih. Saatnya saya pergi. Annyeong. Annyeonghaseyo. Bener gak sih? Oke, Cok. Gimana, Cok? Perasaan lu, Cok? Ke Korea? Gerah bro, keringet bro. Oke, balik lagi di Believe It or Not ya, terserah kalian. Tapi kalau mungkin kalian ada yang sensitif atau ada yang bisa ya ngelihat ini energi beneran kita keluarkan ya Bang ya. Bukan gimmick atau apa, dan kalian bisa ngelihat track record konten-konten kita sebelumnya. Nanti kita akan coba penjelasin lagi sama Bang Adam ya, lebih jelas lagi ya. Terima kasih untuk Paco. Gimana kamarnya Rose? Kamu nggak ngeliat ya? Ngeliat. Bagus itu kayak gue ngobrol di kamar Eros. Apa itu? Tapi nggak jelas banget sih bentukannya. Oh. Bentukan kamarnya nggak jelas, lebih ke kayak apa ya, hologram ya. Hologram. Kayak gue pergi ke tempat orang tapi hologram gitu bentukannya, jadi nggak tahu juga nih Abstrak. kasurnya bentukannya kayak apa. Tapi kayak gue ngobrol di kamar Eros, dia diem di kamar Eros terus tuh. Dia lebih fokus di kamarnya Bang ya? Nggak juga ke mana-mana sih. Kemana-mana Nanti gue ya? jelasin. Oke, siap deh kalau gitu. Cok, lu udah gak guna, pergi lah. Oke, balik lagi masih sama gue sama Bang Adam sama gue, dan tadi udah ada komunikasi ya soal Paco. Kita akan coba merangkum dan memperjelas lagi kali Bang, karena Bang Adam pasti sudah lebih mengulik-ngulik itu lagi ya. Tidak ada yang bisa lay-lay lah pokoknya lah ya, kalau Bang Adam lah si hantu itulah ya, karena pasti kebaca Bang ya. Tapi ada sisi manipulatif nggak sih tadi dari komunikasi antara Paco dan juga si makhluk itu yang namanya tidak diketahui? Ada nggak? Ada. Sebenarnya dia tuh punya niat jahat banget, Bang. Jadi dari hatinya dia ya kan. Kita ngomong ya biar lebih gampang dicerna sama penonton, jadi gue bilang hatinya astral nih. Jadi niat dari hatinya astral tuh konteksnya adalah dia tuh pengen menguasai, bukan cuma mengganggu, Bang. Kalau mengganggu selesai dong. Tapi menguasai adalah mempengaruhi. Jadi dia tuh pengen nempel ke Ros dan pengen menguasain pikiran si Ros. Dan Sebenarnya itu lebih ke tujuannya ya? Mencari inang lah. Mencari inang. Ya, Ini asal kondisinya nempel. belum nempel ya? Kondisinya Belum, hanya nempel. konteksnya gangguan. Gangguan. Tapi Tujuan utamanya tujuannya itu menjadikan Eros itu adalah inang. inang. Ya, tapi karena Ros orangnya berpikir untuk ke logika, jadi pintu dimensinya dari dunia lain ke Ros itu ketutup. Oke, jadi masih agak sulit ya? Nah, jadi si Astra itu sulit untuk masuk Ke tubuhnya Rose. Nah, beda lagi bila mana si Ros di saat itu merespon, aku takut nih, gue takut, dan ujungnya dia meyakinin adanya keberadaan atau eksistensi si hantu tadi, dan ujungnya ya pintu dunia lain dipikirin dia dan di hati dia itu kebuka Bang, dan si Astra itu bisa masuk. Misalkan dia merespon kayak takut banget, bingung, stres gitu, itu udah dia si Astra itu akan lebih memberikan sebuah serangan secara ya menghantui lah, secara menghantui. Oke. Teror lah. Lebih ke teror ya kalau udah itu terjadi lah ya. Iya. Sudah sampai ke tahap itu, karena ya balik lagi kalau kita ngomongin fase-fase lagi panjang banget nih konten ya kan. gitu loh. Nanti aja kita buat kontennya untuk fase-fase gangguan tersebut sampai masuk ke inang, malah bisa sampai masuk ke hal lainnya. Nah, tapi balik lagi itu kan menjadi inang. Setelah menjadi inang, tujuan utamanya apa? Mengendalikan tubuhnya atau apa? Apa lebih ke arah mungkin hasutan-hasutannya? Gini, di badan kita tuh sebenarnya ada objek makanannya Bang. Secara manusia tuh nggak sadar. Tapi selama 10 tahun di lapangan akhirnya gue sadar. Ternyata ada di tubuh manusia tuh makanan yang mereka suka. Apa tuh? Makanan yang bakal meningkatkan powernya si astral itu. Power ya? Power gitu loh. Yaitu cairan yang berada di alat vital kita. Oke. Mau perempuan, mau wanita. Ini kenapa kita harus tetap kondisi bersih nih.
Apalagi balik Iya. lagi yang ini udah jadi rahasia umum juga ya, yang masalah hate itu harus bersih, dibersihkannya dan lain-lain. Itu bentar ada gitu loh. Itu makanan mereka. Kalau aura-aura negatif gitu juga termasuk makanannya mereka atau apa, Bang? Itu bukan makanan, lebih konteks dia itu sebuah kode atau sebuah deskripsi bahwa manusia itu gampang dipengaruhi. Kalau andai kata dia auranya positif, berarti astral tahu ini nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa dimanipulasi, gitu loh. Pikirannya ya. Oke, karena orang galau itu nggak mikirin pikiran sadar, karena pasti ujungnya galau itu berhubungan dengan perasaan, Bang. Perasaan nggak mengenal logika. Contoh misalkan kita kenal dengan pasangan kita yang toksik, ya kita logika kita nggak bermain dong, perasaan kita bermain di situ. Kalau kita galau, kalau kita ngomongin logika, berarti kita harus sadar dong, oh ini nggak baik, kita tinggal. Tapi nggak bisa kan seperti itu dengan gampang, nggak bisa gitu. Nah jadi kondisinya adalah, ya balik lagi ya, aura siros yang ditimbulkan adalah aura hitam negatif. Oh, Gitu loh. Oke. Karena gua rasa beberapa momen si Ros ini memang suka galau sebenarnya, Bang. ketika ada di situ ya. Ya suka galau gitu loh. Intinya bukan orang yang cuek dalam sebuah problem masalah kehidupan dia ya. Ada orang yang bodo amat dah, selesai gitu. Ya, tapi kalau Ros ini tipikal kepikiran. Misalkan dia lagi ada masalah, mungkin ya masalah kecil atau aduh tadi gua kayaknya latihan salah nih, dipikirin. Itu contohnya pikirin. doang ya. Walaupun nggak kelihatan, mungkin ya gua nggak tahu secara di internet kelihatan atau enggak, tapi basically secara fakta buat gua ya dia memang pemikir, orangnya sensitif lah, baperan. Iya. Tapi yang nyelamatin dia adalah logikanya masih berjalan. Logikanya masih berjalan ya. Jadi dia masih menutup gitu loh. Konteksnya adalah ya gue nggak percaya. Dia nekanin di video itu, gue nggak percaya dengan begituan lah. Ada hantu. Ya, ibarat pintu pikiran, ya itu pintu pikiran itu udah kekunci. Karena balik lagi pintu goib kita atau apa itu balik lagi ke mindset banget. Iya, keyakinan. Di saat kita terlalu takut dengan mereka, yakin sama mereka, ya itu makin hari ya makin kita makin ditakutin, makin keteror. Padahal mereka tuh nggak segitu-gitunya gitu, nggak seserem segitu-gitunya, enggak sebenarnya. Mungkin tujuan utamanya apa sih, Bang? Mungkin yang bisa lo baca dari dia. Ya balik lagi, secara generalnya adalah dia mencari inang. Ya Inang atau tempat dia menempel dan mengkonsumsi objeknya itu. Jadi cuma konsumsi aja, nggak ada hasut-hasutan untuk kayak mungkin ya lah paling terburuknya lah. Itu biasanya kesana, Bang, tapi kan menghasut ada fase-fasenya. Ya itu juga bisa ke arah sana. Iya, selalu. Jadi kan ada tahap-tahapannya, Bang. Ada tahap konsepnya, ada pendekatan. Pendekatan si astral. Terus mempengaruhi. Ketiga, mengambil alih pikiran, perasaan. Baru membisikkan semua yang negatif-negatif agar seorang ini drop. Iya. Mentalnya drop banget Drop, gitu. baru lewat. Begitulah. Gitu lah. Jadi temannya lah setelah itu lah ya. Iya. Tapi kita ya itu kan kalau kejadian buruk terjadi, untungnya ya Rosa masih berpikir logis ya, jadi masih agak sulit ya. Masih agak sulit. Sebenarnya ya kalau ditanya, ya Ros sensitif ya sensitif dengan begitu sebenarnya, Bang ya. Andai kata misalkan pikiran dia diubah, aku meyakinin dunia lain gitu. Itu bakal cepet banget, Bang. Cepet banget. Iya, karena balik lagi auranya negatif, sebenarnya sering banget ada aura negatif. Berarti kan di saat hantu tahu, jin negatif tahu ada aura negatif yang timbul dari si Ros, berarti dia tahu nih Ros tipikal orang yang galau nih, yang bisa dibisikin gitu loh, yang nggak konsisten dengan logikanya dia. Itu berarti dia akan deket. Tapi balik lagi, secara logikanya, secara sadar si Ros, dia masih pakai logika, ini nggak boleh dipercaya. Nah disitulah kayak tes gitu. Oke, siap. Putus. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu, Bang ya. Mungkin untuk antisipasinya nih, mungkin yang kalian bisa sampaikan ke Rosa atau kayak gimana? Itu gimana, Bang? Antisipasinya? Yang ngapain apa nih? Antisipasi untuk mungkin ya Ros denger mungkin nonton channel kita walaupun nggak tahu bahasa apa ngomong perasaan gua apa gimana? Beda, Bang. Nah, perasaan gua juga mau mengutarakan. Aku sayang banget sama kamu. Kalau lu ngomong gua. Kayaknya sih enggak. Poinnya adalah ya lebih ingatin aja bahwa konteksnya apa ya, kita memang fokus aja dengan karir kita, nggak usah mikir macam-macam sih. Kalaupun ada masalah-masalah kecil, jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Iya. Gitu. Bisa dibesar-besarkan, dihiperbola di dalam Iya. diri sendiri ya. Jatuhnya Istilahnya drama. jadi negative thinking, drama. Capek loh. Ya memang sih general umum cewek itu memang
Seperti itu. Dengan Seperti perasaan itu. yang sensitif. Tapi jadi cewek ya banyak balik lagi bang. Gue sebagai konsultan yang sering terima konsultasi perempuan itu ya buat gue sih jadi mereka tuh capek. Bang. Sering buat konsultasi bang, nomor di bawah ini. Capeknya gini ya bang ya. Maksudnya buat kita sebagai cowok itu masalah kecil gitu, Iya, masalah simpel. Tapi mereka aduh bang, aduh kak gitu loh. Tapi jangan gitu bang, kan cewek beda. Iya sih. Gitu. Iya, tapi balik lagi, maksud gue capek gitu loh. Iya, kalau bisa sih ya kita udah ngasih tau nih positifnya Iya. gitu lah ya. Sih, gitu. Oke, ini berlaku untuk semuanya ya, bukan untuk Rose juga ya, buat teman-teman semua yang di rumah. Jadi kurang lebih ada lagi yang pengen lu sampaikan? Gini, sama gue boleh nggak sih untuk boleh, memberikan Bang. sebuah gue bakal memberikan link sih kalau bagi yang sensitif aja nih sih bagi kalian yang K-popers yang merasa sensitif tadi kan untuk pengen tahu linknya si Astralnya si Rose ya gue bakal ngasih di sini sih. Link astralnya si Rose? Iya. Maksudnya link apa nih? Link bisa diklik apa gimana? Bisa diklik yang bisa istilah kasar supaya gimana sih ini agak bahaya sih. Jangan Jadi, dong, jangan. nanti dia dapat korban lagi. jangan nggak jadi deh. Nggak jadi. Iya, Sebenarnya jangan. gue bakal memberikan link dan kalian bisa nonton bisa kesambung kalau mau, tapi jangan deh bahaya. Nggak apa-apa Bang. Ya kalau kalian ada mau DM aja lah sama Iya, Bang kalau Adam, mau- nanti dikasih linknya. Iya, DM Gitu aja. aja ya. Kalau dia mau membuktikan Iya, kita bukan gitu. kaleng-kaleng gitu kan ya, bukan omong kosong sebelaka, ya silahkan gitu kan. Kurang lebih itu aja ya. Itu aja. Jadi balik lagi ke kesimpulan, mau dimanapun itu, mau selebritis apapun, makhluk-makhluk seperti itu ada di setiap rumah ataupun di setiap tempat kalian berada. Balik lagi tentang diri kita sendiri bang ya. Balik lagi ke diri kita sendiri, gimana kita mencikapinya dan bagaimana kita merubah sifat kita juga dengan selalu energi positif, dengan mindset yang oke atau apa. Galau itu wajar, tapi jangan terlalu dalam dan terlalu berlarut-larut. Balik lagi ya. Kalau kayak gitu, sampai jumpa buat kalian semua. Dan buat kalian, aku ingetin, jangan lupa untuk selalu nih streaming sama beli album terbaru Rose. Selamat buat Rose akhirnya debut solo dengan titel utamanya On The Ground. Sukses selalu. Dan support Rose, support Blackpink semuanya. Dan tetap menjadi Blinks. Jangan lupa like, comment, follow semuanya ya kan. Subscribe dan follow Instagram kita juga. Bang Adam di. Ada Indigo 89. Dan gue di Boboko. Sampai jumpa, gue sampai bingung tuh nggak sih mau ngomong apa. Sampai jumpa ya kan, dan tunggu konten-konten kita selanjutnya. Dan kalau ada request silahkan komen on below. Sampai jumpa, annyeonghaseyo. Annyeong doang, nggak pakai haseo. Dadah. Dah. Thank you buat Paco juga ya udah jadi komunikator hari ini. Thank you Cok.